Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhtar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susanila baina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa la khusus sallallahu alaihi wa sallam Jailani. Qaddasallahu sirra wa nawwaran dzurriyyah. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita lanjutkan pengajian atau kajian tentang haid, nifas dan istihadah. Untuk haid nifas sudah, kita masuk ke istihadah. Istihadah kemarin bagian pertama mubtada atau mustahadah mubtada mumayyiza sudah selesai dengan berbagai macam pola haid dan tata cara mandinya, gitu kan ya. Bisa membedakan antara darah yang kuat, darah yang lemah, dan darah yang lemah sekali. Ketika dia mengeluarkan darah hitam misalnya, itu terhitung sebagai darah kuat. Setelah itu mengeluarkan darah merah, setelah itu mengeluarkan darah yang lebih lemah, ya kan, maka yang dihitung darah kuat itu adalah yang haid. Sementara untuk darah lemah dan lebih lemah, ketika itu sudah melewati 15 hari 15 malam, maka semuanya dianggap sebagai darah istihadah. Tapi untuk bulan pertama dia harus mandi di tanggal 15. Terus kemudian untuk yang kedua itu mandi di tanggal di mana dia mengeluarkan darah kuat, ya kan. Kemudian yang model ketiga, kalau seandainya darah keluar kembali, ya kan, darah kuatnya itu misalnya 5 hari atau 7 hari atau 8 hari, kemudian setelah itu mengeluarkan darah lagi, tapi darah tersebut tidak sampai melewati 15 hari 15 malam, maka ketika mengeluarkan darah hitam dia mandi. Terus kemudian setelah itu kok kemudian mengeluarkan darah tidak sampai dengan tidak lebih dari 15 hari, maka dia harus mandi lagi. Itu kan ya, dan mengkodok sholat-sholat yang sebelumnya. Itu ya. Untuk selanjutnya ini kita masuk dalam model yang kedua, perempuan yang terkena istihadah yang mubtada'a ghairu mumayyizah. Jadi pengertian dari mustahadah mubtada'a ghairu mumayyizah itu adalah orang yang pertama kali haid. Perempuan yang pertama kali haid kemudian langsung terjangkit istihadah, ya, dan dia tidak bisa membedakan antara darah yang keluar kuat dan yang lemah, ya, atau bisa membedakan tapi tidak memenuhi keempat syarat yang kemarin. Masih ingat 4 syaratnya? Ya, itu 4 syaratnya nanti disampaikan ya. Untuk berikutnya silakan Mbak Vicky menjelaskan, karena ini tugasnya Mbak Vicky untuk menjelaskan. Yang sebelumnya tugasnya Mbak Kifa, tapi Mbak Kifanya masih ngantuk sehingga nggak bisa menjelaskan. Silakan Mbak Vicky, yang santai dan yang jelas. Nah, ini gimana nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan menerangkan sedikit, ya sekiranya mempresentasikan tentang mustahadah mubtada'a ghairu mumayyizah. Mustahadah mubtada'a ghairu mumayyizah. Jadi persamaan dari mubtada'ah mumayyizah dengan yang ghairu mumayyizah itu mereka sama-sama pertama kali mengeluarkan darah haid, sama-sama langsung terjangkit istihadah. Tapi bedanya untuk mubtada'ah mumayyizah, dia sudah bisa membedakan jenis-jenis darah, perhitungannya dan segala macam. Dan untuk mubtada'ah ghairu mumayyizah itu tidak seperti mubtada'ah mumayyizah yang
bisa membedakan darah dan sebagainya. Tapi keuntungan dari seorang mubtada'ah ghairu mumayyizah itu, ia bisa mengingat kapan pertama kali darah itu dikeluarkan. Oke, jadi untuk hukumnya juga, untuk hukum menentukan haid dan istihadahnya juga agak sedikit berbeda dengan mubtada'ah mumayyizah. Jika ini, maka baginya adalah darah haid itu dihitung sehari semalam yang pertama. Sehari semalam yang pertama dan suci 29 hari. Jadi hitungan ini digenapkan sebulan 30 hari, dan untuk si ghairu mubtada'ah mumayyizah ini hanya dihitung haid pada hari pertama, selebihnya dihitung sebagai istihadah. Dan jika dia lupa waktu mulai keluar darah, maka dia tergolong mustahadah mutahayyirah, atau seorang perempuan istihadah yang kebingungan, yang artinya tidak bisa menentukan waktu dan juga tidak bisa menentukan jenis darah dan sebagainya. Oke, mulai dibuat atau kalendernya. Bentar. Untuk bulan pertama. Oke. Di sini tertulis tanggal 1, 15, dan 30. Oke, jadi si mubtada'ah ghairu mumayyizah ini mengeluarkan darah sebulan penuh. Nah, karena dia ghairu mumayyizah, maka yang dihukumi haid hanya yang tanggal 1 ini. Selebihnya disebut istihadah. Oke. Nah, jadi untuk mandi dan sholat qodok yang dilakukan oleh ghairu mumayyizah ini, wajib qodok sholat selama 14 hari 14 malam terhitung dari tanggal 2. Karena yang dihukumi haid hanya tanggal 1. Jadi yang diwajibkan mandi dan mengqodok sholat itu terhitung dari tanggal 12 sampai 15. Tanggal 2 bukan 12. Oh iya, dari tanggal 2 sampai 15. Oke. Nah, untuk bulan kedua setelah ini, dia tidak mempunyai kewajiban qodok sholat. Ya, oke. Ini langsung digambar bulan kedua. Ya. Oke. Untuk bulan kedua 1/15. Oke. Tanggalnya masih sama. Selanjutnya wajib mandi setelah darah genap 24 jam atau sehari semalam. Ini dia wajib mandi untuk yang bulan kedua. Oke. Nah, kemudian setelah bulan ini, bulan kedua dan seterusnya, dia tidak mempunyai kewajiban qodok sholat. Ya, Bia. Kenapa tidak mempunyai kewajiban qodok sholat? Karena yang dihukumi haid itu hanya 24 jam ya. Oke. Ini untuk bulan kedua dan yang ketiga. Contohnya seperti ini, dan untuk bulan ketiga ke atas contohnya
bulan keempat. Ya, Ya. bulan keempat. Empat gimana sih? Ini. Oke. Ya, benar kan? 4. Nah, setelah sehari semalam dia wajib mandi. Kemudian gini. Setelah dia 24 jam genap wajib mandi. Karena ini dihukumi haid. Nah, ternyata darahnya itu masih keluar tetapi belum melebihi batas waktu 15 hari. Di sini tertulis hanya keluar sampai tanggal 14. 14. Nah, jika darahnya berhenti sampai sini, maka dia wajib mandi lagi karena hakikatnya dia dari tanggal 1 sampai 14 ini dihukumi haid. Jika dia sudah melebihi 15 hari ke atas, maka baru dihukumi istihadah. Oke. Ya, oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya perjelas. Ya. Jadi terkait dengan mustahadah yang mubtada'a ghairu mumayyizah, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal, bahwa mustahadah mubtada'a ghairu mumayyizah itu dia pertama kali haid langsung terkena istihadah. Ya. Kita bikin 4 garis sekaligus. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ini adalah bulan pertama, gitu. Ini bulan kedua, ini bulan ketiga, kemudian ini bulan keempat. Yang kita tahu dan yang perlu kita perhatikan, ya kan? Istihadah sekali lagi itu adalah seorang perempuan mengeluarkan darah lebih dari masa paling banyaknya haid. Itu yang harus diingat-ingat itu. Jadi selagi tidak melebihi dari masa paling banyaknya haid 15 hari, maka perempuan itu tidak disebut dengan istihadah. Nah, misalnya ini, ada perempuan terkena istihadah. Ya kan? Berarti kan sudah barang tentu dia melebihi 15 hari. Tapi perempuan ini tidak bisa membedakan darah. Ketika perempuan ini tidak bisa membedakan darah, maka hari pertama yang dia mengeluarkan darah selama 24 jam ini, ya kan? Ini sudah harus, setelah selesai, maka sudah harus mandi. Kan ya, mandi. Ya kan? Karena dia tidak bisa membedakan darah. Berarti ketika dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka yang terhitung haid adalah 1 hari ini saja. Begitu kan? Ya. Ya kan? Tapi bukan, ini haidnya, sorry, ini haidnya, maaf ya, ini haidnya, karena mandinya itu ya nunggu kan, itu berlaku untuk yang bulan kedua, paham ya? Jadi sekali lagi, maaf ya, bulan pertama dia ini haid, hari pertama 24 jam, terus kemudian 12 sampai melebihi 15 hari 15 malam, maka sudah barang tentu dia istihadah, tapi dia tidak memahami. Tidak bisa membedakan antara mana darah kuat, darah lemah, tidak bisa mengetahui sejauh mana atau waktu yang paling lama haid itu berapa gitu kan ya. Maka yang dihukumi haid itu 1, mandinya setelah 15 hari 15 malam. Paham ya? Ini mandi. Ya kan? Berarti yang terhitung suci adalah mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 15. Kalau terhitung suci berarti dia wajib untuk mengqadha sholat dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 15. Ini qadha. Paham ya? Lah untuk bulan yang kedua yang dihitung haid adalah darah yang keluar di tanggal 1, ya kan? Dan langsung dia diharuskan untuk mandi. Ya. Begitu keluar darah 24 jam langsung mandi.
Kemudian kalau terus kemudian dia mengeluarkan darah sampai lebih dari 15 hari 15 malam, ya kan? Ya. Maka tidak apa-apa. Yang dihitung adalah 24 jam. Paham ya? Ini kan gambaran saja. Ini gambaran saja. Kemudian bulan ketiga dia mengalami haid lagi. Ya kan? Dia mengalami haid lagi. Tanggal pertama dia mengeluarkan darah, maka di sini yang dihukumi haid, ya kan? Sama dengan bulan yang kedua. Kalau kemudian dia mengeluarkan istihadah lebih dari 15 hari 15 malam, maka ya tanggal 2 sampai tanggal 15, karena ini adalah istihadah, maka di sini dia harus wajib qadha. Qadha salat. Hah? Lah iya, maksudnya dia kan nunggu dulu. Nunggu dulu. Karena apa? Ada proses yang keempat. Misalnya di bulan keempat darula, dia mengeluarkan darah. Ini kan dihitung sebagai darah haid. Ya kan? Paham ya? Saat itu selesai 24 jam dia harus mandi. Ternyata sebelum 15 hari dia berhenti. Maka di sini mandi. Itulah. Jadi dia harus nunggu dulu sampai dengan itu. Kalau misalnya di tanggal sebelum 15 hari 15 malam kok ternyata darah yang dikeluarkan itu sudah berhenti sebelum, maka dia harus mandi. Berarti dia apa? Tidak dihitung sebagai wanita yang istihadah. Karena masih dalam lingkup 15 hari 15 malam. Ya. Jadi misalnya keluar darah itu selama 103 hari. Sifatnya itu tetap. Ya, sifatnya tetap. Maka apa? Yang bulan pertama 103 hari itu berarti berapa bulan? 30 dibagi 103 hari dibagi 3. 3 bulan. Ya, berarti 3 bulan kan? Maka begini, kalau seandainya dia mengeluarkan darah 2 bulan, ya kan? Terus kemudian menyusul darah hitam 3 hari, maka pada bulan pertama dia mandi ketika genap 15 hari 15 malam dulu. Gitu dah. Mandinya itu nanti nunggu 15 hari 15 malam dulu, baru kemudian dia mandi. Karena dia kan mutahayyirah. Dia kan hitungannya bukan tahayyur, maksudnya ghairu mumayyiza, karena dia terhitung mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu kan berarti pertama kali haid dia. Ya kan, maka harus nunggu sampai 15 hari 15 malam. Ya kan? Mandi. Kemudian keluar darah lagi. Maka bisa dipastikan yang haid itu adalah sehari saja. Yang selanjutnya adalah istihadah. Kemudian di bulan kedua, ya kan? Dia mandi ketika darah itu sudah genap 24 jam. Ya. Ya ini sholat. Sholat gitu, tetap sholat dia kan? Karena kan mengikuti yang di atas. Di atas sudah dihukumi istihadah, ya kan? Berarti dia harus sholat. Paham ya? Sebagai layaknya dia sudah suci. Paham ya? Kemudian mandi lagi ketika darah kuat atau hitam itu terhenti. Paham ya? Nah, setelah keluar darah kuat dapat diketahui bahwa sebenarnya perempuan itu termasuk golongan mustahadah mumayyiza, yang berarti darah haid baginya adalah 3 hari yang kuat belakangan. Ya, berarti apa? Dia harus qadha sholat kalau begitu. Gitu dah. Ini agak rumit ya, agak rumit. Jadi contoh-contoh yang ada di tanggal bulan pertama kali dia haid, nggak bisa membedakan darah, maka sehari semalam itu dianggap sebagai haid meskipun mandinya itu nanti adalah 15 hari. Kalau ini wajib qadha karena pertama kali. Kemudian yang kedua sehari semalam itu haid, sini berarti nggak qadha tapi harus sholat. Ya kan? Karena sudah nyata bahwasanya yang dianggap haid itu adalah ini berdasar kepada pengalaman bulan yang pertama. Lah bulan ketiganya, ya kan? Langsung begitu sudah istihadah, ya hari pertama tanpa harus nunggu harus mandi terlebih dahulu. Kalaupun darahnya terus kemudian melebihi
dari 15 hari 15 malam, berarti dia nyata adalah perempuan yang istihadah. Paham ya? Berarti ini ya tetap sholat sebenarnya. Gitu kan? Ya tidak ada kodok berarti ya. Kemudian yang keempat, itu misalnya dia melanjutkan istihadah, ya kan? Hari pertama dia keluar darah. Saat ini kan dihukumi sebagai darah haid. Tapi ternyata sebelum tanggal 15 berarti kan masih dalam lingkup haid. Dia mandi, nanti ini juga mandi lagi. Karena ini terhitung semuanya adalah darah haid. Gimana? Paham? Ya. Kalau sudah paham kita lanjutkan ke mustahadho mu'tada mumayyizah. Berarti dia sudah pernah haid, terus kemudian terkena istihadah. Perempuan sudah pernah haid dan sudah pernah suci, kemudian dia terjangkit istihadah. Ini yang sering kali terjadi. Ya. Dan dia memahami atau bisa membedakan antara darah yang kuat dengan darah yang lemah. Dan memenuhi yang syarat mumayyizah. Coba sebutkan 4 syarat mumayyizah itu apa saja coba? 1. Tidak kurang dari 24 jam. Tidak kurang dari 24 jam. 2. 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. 3. Yang ketiga itu darah lemah keluar terus menerus. Darah lemah keluar terus menerus. Selama 15 hari. Ya, terus yang keempat? Itu darah lemah dan darah kuat tidak silih berganti. Darah lemah dan darah kuat keluarnya tidak silih berganti. Maka ketentuan darahnya itu sama dengan mubtada'ah mumayyizah. Ya kan? Kecuali jika antara kebiasaan haid dengan perubahan darah mencapai 15 hari. Nah, paling sedikit masa suci, maka darah lemah yang lamanya sama dengan kebiasaan haidnya disebut dengan darah haid dan darah yang kuat disebut haid lagi. Paham ya? Misalnya begini, pada bulan pertama istihadah, mandi setelah darah genap 15 hari dan qadha sholat yang ditinggalkan. Ini kan mubtada'ah ya. Apa? Muqtadah. Ini yang muqtadah, yang biasa haid. Ada perempuan mempunyai kebiasaan haid 7 hari. 1 sampai dengan 7 ini dia mengeluarkan darah hitam. Ya, memenuhi kriteria haid, yaitu sudah mengeluarkan darah 24 jam. Ya, taruhlah misalnya di sini terpisah-pisah. Ya kan? 7 hari kan berarti terhitung haid semua. Kalaupun terpisah-pisah, kan tidak harus menghitung 1 hari itu 24 jam berarti 1 kan enggak? Kemarin kan seperti itu. Kemudian bulan pertama dia terkena istihadah. Nah ya. Paham ya? Bulan pertama 1 sampai dengan 5 dia terkena istihadah. Mengeluarkan darah hitam. Gitu ya. Terus kemudian seterusnya sampai dengan 15 lebih. Ya. Iya, kalau ini kan kebiasaannya. Ini kebiasaan. Ada perempuan mempunyai kebiasaan dalam setiap bulannya dia haidnya itu adalah 1 sampai dengan 7 hari. Kemudian bulan berikutnya, gitu. Pakai bahasa bulan berikutnya ya. Bulan berikutnya dia mengeluarkan darah 1 sampai 5. Paham ya? Setelah itu ya, dia mengeluarkan darah sampai dengan lebih dari 15 hari, darahnya darah merah. Berarti lemah apa kuat nih? Lemah kan? Ketika mengeluarkan darah lemah lebih dari 15 hari 15 malam, ya kan? Dia kan nunggu kan? Sampai selesainya 15 hari 15 malam kan? Maka mandinya dia di mana? Di 15. Ini dia diharuskan sudah mandi karena dia sudah suci sebenarnya di sini. Berarti kan dia meninggalkan sholat kan? Dari mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal ini kan? Maka dia diwajibkan untuk qadha. Paham enggak nih? Kebiasaannya loh, kebiasaannya ini. Kemudian, ya kan? Ya. Selanjutnya misalnya ada orang mempunyai kebiasaan haid. Ini sudah ya. Ini bulan pertama ding ya, masih bulan pertama. Bulan keduanya belum ya, bulan keduanya. Kalau bulan kedua, ya ini bulan keduanya. Kebiasaannya 1 kali 7 sama 7 kan. Kalaupun itu kebiasaannya
dia tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 itu mengeluarkan darah hitam. Ya. Kemudian setelah itu mengeluarkan darah merah. Begitu kan? Setelah itu mengeluarkan darah merah. Melebihi 15 hari 15 malam. Maka bagaimana? Berdasarkan kepada kebiasaan. Istihadah ini. Kalau ini kan tidak istihadah sama sekali. Ini kan istihadah. Bulan pertama istihadah, dia mengeluarkan darah hitamnya 5. Bulan kedua, dia mengeluarkan darah hitam kuat itu, ya kan, 5 hari. Selanjutnya adalah mengeluarkan darah lemah. Maka di sini ini, ya kan, itu sudah harus mandi. Kenapa kok tanggal 5 ini sudah harus mandi? Karena menyesuaikan dengan kebiasaan bulan Paham enggak nih? Paham enggak? Jadi bulan pertama dia haid, sebelumnya dia haidnya itu hari pertama, taruhlah kalau pakai tanggal 1 sampai 7, kemudian seterusnya ya, pada bulan tertentu dia mengeluarkan darah hitam 1 sampai 5, berarti kan terjadi perubahan. Setelah itu terus kemudian sampai dengan 15 dia mengeluarkan darah yang lemah. Maka apa? Selebihnya ya, lebih dari 15 mengeluarkan darah lemah, maka yang di umur haid kan sejatinya yang hitam saja ini. Tapi kan dia nunggu kan? Tidak bisa terus kemudian langsung menyatakan bahwasannya di sini adalah berhenti haidnya karena masih ada hari-hari berikutnya. Sebab kalau misalnya tidak lebih, itu kan tetap semuanya dikatakan sebagai darah haid. Karena itu lebih dari 15 hari, maka saat itulah disebut dengan mandinya tetap di sini. Ini harus dikodok. Paham kan nih? Kalau bulan kedua, dari kebiasaan ini dia ternyata masih haid yang sama. Jadi mengeluarkan darah hitam 1 sampai 5, maka tanpa harus menunggu ke-15, hari ke-15, saat ini sudah dia wajib mandi. Paham ya? Gimana Kifah? Pusing enggak sih? Sudah ya? Nah, terus kemudian contoh berikutnya, ini ada perempuan ya mengeluarkan darah merah, di akhir dia mengeluarkan darah hitam. Jadi setelah hitam merah. Enggak, merah dulu kemudian hitam. Contoh ya. Ini bahas istihadah, ini puyeng ini. Ya, makanya doa kita supaya tidak istihadah. Ada orang punya kebiasaan haid 1 sampai dengan 5. Ya, ada orang mempunyai kebiasaan haid 1 sampai dengan 5 hari. Dia mengeluarkan darah hitam. Kemudian dia terkena istihadah bulan berikutnya. Tidak. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dia mengeluarkan darah merah. Ya. Ini darah merah nih. Itu yang tadi atas pertama, bulan pertama. Ini dia kebiasaan haidnya 1 sampai 5. Kebiasaannya 1 sampai 5. Ya kan? Kemudian tanggal bulan berikutnya itu dia mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mengeluarkan darah merah. Paham? Ya, 11 sampai dengan 20 dia mengeluarkan darah hitam. Ya, hitam. Mengeluarkan darah hitam. Ya, anggap di sini hitam. Ya, maka ya kan? Yang kasus seperti ini, ya kan? Itu karena yang pertama keluar adalah darah yang lemah, selanjutnya adalah darah yang hitam, maka yang dihukumi haid adalah yang hitam atau yang kuat. Setelah selesai hitam ini baru kemudian di sini diharuskan mandi. Berarti sebelumnya ini adalah darah istihadah. Paham nggih? Ya. Paham? Itu yang untuk contoh berikutnya. Ya. Yang mustahadah, mu'tada,
mumayyiza. Kemudian, ya, ini contoh lagi. Misalkan ada perempuan mempunyai kebiasaan haid 1 sampai 5. Kemudian bulan 1 dan bulan 2, bulan 1 dan bulan 2 berarti bulan pertama. Ya, bulan pertama dan bulan kedua dan 2, ya. Dia tanggal 1 sampai dengan 5 ini mengeluarkan darah kuat. Maka di sini disebut apa? Mengeluarkan darah kuat, mengeluarkan darah merah. Mengeluarkan darah merah. Ya, di sini mengeluarkan darah merah. Tidak kuat, tapi mengeluarkan darah merah. Sampai lanjut mengeluarkan darah merah ini lebih dari 15 hari, 15 malam. Maka di sini dia sudah harus mandi. Dasarnya karena apa? Paling banyak haid itu adalah 15 hari, 15 malam. Selanjutnya dia mengeluarkan darah merah lagi sampai dengan tanggal 20. Tanggal 21 dia mengeluarkan darah hitam. Tanggal 21 ini dia mengeluarkan darah hitam. Sampai dengan 25. Ya. Maka yang dihukumi haid yang mana? Yang kuat. Karena dia mumayyiza. Ya kan? Kalaupun ini mandi gak apa-apa. Berarti ini adalah masuk dalam kategori yang ini tetap haid. Ya kan? Karena mengeluarkan darah 1 sampai 5 berdasarkan kepada kebiasaan. Selebihnya dari 5 ini adalah istihadah, berarti mandinya setelah tanggal 15. Tanggal 16 sampai 20 dia mengeluarkan darah, ini haid lagi. Paham ya? Berarti disinilah kemudian dia harus melakukan atau bersuci, mandi. Paham Mbak Vicky? Paham dah? Paham ya? Jadi 1 sampai 5 kenapa kemudian dia disuruh mandi berdasarkan kepada kebiasaan. Dilala kemudian darah yang dikeluarkan lebih dari 15 hari 15 malam. Maka ini kan istihadah. Terus kemudian ya kan? Tanggal 21 sampai dengan 25 dia mengeluarkan darah hitam. Maka dia mandi di sini karena ternyata ini adalah istihadah semua. Istihadah semua itu akhirnya kan? Karena ini kan hanya didasarkan kepada kebiasaannya saja. Itu kalau yang itu kan tanggal 25 tadi. Iya. Itu berarti selesainya toh? Iya, selesainya di sini mandi. Gitu kan? Kalau ini kan hanya dasarnya kepada kebiasaan saja, maka dia harus mandi di sini. Ternyata kemudian lebih. Ya berarti mandi setelah tanggal 15. Kalau misalnya tidak lebih kan berarti nggak masalah. Nah, berarti sama dengan kasus yang tadi harus qadha. Karena ternyata yang dihukumi haid adalah 1 sampai 5. Ini kan terus berkelanjutan kan, Mbak? Ketika berkelanjutan ini, maka kemudian dia mengeluarkan darah hitam. Semua ini disebut dengan istihadah yang hanya di darah hitam. Cukup nggih? Ini memang bersusah payah hari ini sampai jam 9 lebih gitu. Saya kira sudah cukup ya. Tidak ada yang mengantuk ya. Semoga bisa dipahami, dibaca kembali. Nanti kalau ada masalah-masalah yang belum dipaham nanti bisa ditanyakan, kita akan coba untuk menjelaskan nggih. Kita baru sampai pada 3 atau 4 macam ya. 4 atau 3 tadi? 3 macam ya. Jadi mustahadah, mubtada'a, mumayyiza, mustahadah, mubtada'a ghairu mumayyiza, kemudian mustahadah, mubtada, mumayyiza. Ya, ke depan kita lanjutkan dengan mustahadah, mubtada, ghairu mumayyiza. Tidak paham membedakan darah kuat itu, tapi dzakira li adatiyah, qadrun wa waqtan. Dia tahu kebiasaan kapan mulai haidnya dan berapa lama dia haidnya. Ngoten nggih? Baik, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana farduddu ilaina inda ihtiyajina ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.